Mungkin saya akan sedikit, melihat terlebih dahulu, perjalanan grup kami. Secara umum sebenarnya kalau kami berbicara, as a group Garuda Food, kami telah mengalami beberapa fase transformasi Bapak Ibu sekalian. Kita start tahun 58 as a family business, yang kemudian berkembang dan berkembang, kemudian kami menjadi, professional private company, di mana, pemimpin kami pada waktu itu banyak melakukan, kegiatan-kegiatan inovasi, kemudian perbaikan-perbaikan sistem untuk, leverage grup kami. Nah, perubahan kami yang ketiga yang baru-baru ini kami lalui adalah ketika Garuda Food Group decide, untuk menjadi public company. Inilah yang merupakan perubahan atau transformasi grup kami yang terakhir as a public company, di mana kami go public, kemudian kita juga berpartner dengan private equity, CVC Capital Partner. Nah, perjalanan ini dimulai dari sini Bapak Ibu sekalian. Jadi at that time, as a management, kemudian kita mempunyai sebuah visi yang ingin kita capai di tahun 2023, di mana peranan HR lebih banyak untuk di area bagaimana kami membangun core function dan collaborations to create a peaceful and dynamic culture untuk Garuda Food Group. Apa saja yang kami lakukan pada saat kita melakukan perubahan tersebut adalah, ada 5 strategi utama yang kita lakukan, di mana kemudian kami melakukan redefining lagi employee cost and structure alignment, capability development program, talent management and future leader, harmonized technology ecosystem on HRIS, dan juga a balanced compensation benefit, yang semuanya kita compactkan dalam sebuah change management program yang kita sebut dengan One Garuda Food, a balanced, peaceful, and dynamic culture. At the end of the day, kita menginginkan sebuah organisasi yang lebih lean, lebih produktif, dan juga people yang lebih performance dan juga lebih engage terhadap perusahaan post kami melakukan go public. Jadi perjalanan transformasi ini dimulai 2018, kemudian 2019 kita embark dengan perjalanan ini. Unfortunately Bapak Ibu sekalian, 2020 kita ke-hit dengan COVID-19. Pada waktu itu kemudian kita mengactivate our business continuity program, dan pada itu kita sempat berpikir juga, apa yang mesti kita lakukan? Luckily Bapak Ibu sekalian, as a distribution company dan juga manufacturing company, kita masih bisa tetap beroperasi, walaupun sebagian karyawan kita yang di head office maupun yang di back office masih bisa menerapkan protokol WFH, tetapi our muscle di commercial, our sales itu tetap berada di luar sana. Our manufacturing company tetap bekerja gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, lantas apa yang perlu kami lakukan? Nah, pada saat itu di BCP atau di Business Continuity Team, akhirnya kita agree bahwa kita tetap harus menjalankan operations kita, karena sales kita masih tetap harus di depan, kemudian manufacturing kita tetap berjalan. Jadi there is no trade-off antara safety dan productivity. Dua-duanya harus berjalan. Safety masih tetap harus berjalan, productivity masih tetap harus berjalan. Nah, dalam konteks inilah kemudian inisiatif-inisiatif yang kita jalankan masih tetap harus kita jalankan secara grup. Di mana inisiatif pertama, employee cost and structure alignment, kita work together dengan finance benar-benar untuk melihat impact dari pandemik ini seperti apa terhadap PNL kita, kemudian bagaimana impact terhadap organisasi ini perlu kita perbaiki, reviewing cost, reviewing structure, leaner organization, ini yang menjadi fokus kita agar kita bisa bertahan dan melewati pandemi di tahun 2020 tersebut Bapak Ibu sekalian. Kemudian tidak lupa kami juga tetap mengembangkan capability development program dengan program-program yang berjenjang, baik itu adalah leadership kompetensi ataupun technical kompetensi, tetap menjadi fokus, di mana perjalanan ini kemudian menjadi sebuah perjalanan learning environment yang lebih hybrid kepada para learner kita. Pendekatan pun kita lebih banyak dengan menggunakan project-project basis, di mana peran leaders as a coach dan as a mentor itu sangat-sangat memainkan peran penting. Bagian part berikutnya adalah kami menyadari bahwa as a manufacturing and sales organizations industry,
banyak sekali pengalaman-pengalaman dalam grup kami ini ada di dalam area tacit knowledge, Bapak Ibu sekalian. Untuk itulah kita mem-build up sebuah performance management di mana 10% dari individual contributions itu terdiri dari bagaimana peran leader untuk melakukan atau mendevelop seseorang melalui program coaching. Dan measurement pun kita tracking, Bapak Ibu sekalian, tidak hanya sessionnya yang kita measure, tapi juga evaluationsnya. Dan semua ini juga di-drive mengenai implementasi teknologi dalam learning pendekatan kita. Dengan 130 plus locations, rasanya pendekatan teknologi itu menjadi sebuah requirement dalam melakukan proses learning. Nah, part berikutnya adalah dalam konteks talent management. Secara talent management pun kami tetap melakukan program-program pengembangan untuk future leader development program, di mana we are lucky, Bapak Ibu sekalian, karena kita berada di 130 lokasi. Jadi buat saya adalah ketika kita menjual sebuah MT program ke para generasi-generasi saat ini adalah it is your chance to see Indonesia di 130 titik lokasi dengan 130 lebih tempat wisata yang kamu bisa make Instagramable pictures, ya kan? Itu adalah ternyata itu menjadi sebuah daya tarik buat generasi saat ini, di mana kesempatan mereka untuk melakukan traveling di berbagai area di Indonesia ini menjadi sebuah kesempatan. Nah, itu yang kemudian kita berusaha compactkan dalam future leader development program kita. It's a definite bahwa kamu harus ke daerah, kamu harus ke kota-kota di mana kita akan develop bisnis-bisnis kita. Kemudian kita juga merenew our people review process dengan memberikan kesempatan-kesempatan kepada generasi-generasi yang lebih muda, lebih younger gitu kan, karena hampir majority kalau kita berbicara age di perusahaan kami, level managerial up, memang banyak sekali senior people yang berada di situ. Dengan pendekatan coaching, mereka melakukan development program dan pengembangan talent kepada younger generations dari organisasi kami. Nah, berikutnya sama persis seperti yang tadi di-share oleh Adira. Apapun teknologinya, apapun bentuknya, apakah e-learning, apakah administration, apakah employee experience, rasanya pendekatan teknologi saat ini kuncinya adalah satu. Semua teknologi itu harus in the palm of our hand. Bagaimana meningkatkan koneksivitas dengan menggunakan aplikasi kepada seluruh karyawan kita. Dan ini juga menjadi satu proses di mana kami mengintegrasikan teknologi-teknologi HR kami, aplikasi-aplikasi HR kami menjadi sebuah proses yang terintegrasi dalam Garuda Food Applications. Kemudian di area compensation, kita sudah lihat beberapa area-area yang kita perbaiki. Di area compensation juga kami berusaha untuk menekankan kepada performance basis compensations, di mana ini yang kita harapkan untuk mendrive sales kita dan juga mendrive achievement kita untuk make sure bahwa tidak ada penurunan productivity baik pada saat pandemi maupun post pandemic dalam grup kami. 2019 sampai 2021 apa yang kami lakukan terhadap strategi-strategi HR yang kita lakukan, kita sudah bisa melihat bahwa dalam konteks pencapaian sales memang di tahun 2020 kita sedikit menurun karena pandemi, tapi 2021 kita kembali pick up, dan terima kasih sekali juga bahwa tahun 2022 ini we are achieving very good numbers sampai dengan saat ini. Dalam konteks productivity juga kami bisa melihat bahwa as a company group wide kita bisa melihat productivity juga cukup banyak di dalam pencapaian kita di tahun 2021. Kemudian kita juga berhasil reducing numbers of our employee dengan menerapkan leaner organizations. Dalam konteks learning, di mana teknologi mulai mengambil alih, kita bisa melihat kenaikan dalam training hour dan training reach. Mulai tahun 2020 kami sangat merasakan sekali impact dari teknologi benar-benar me-reach our training hour hampir 2 kali lipat, dan juga itu tetap dipertahankan tahun 2021, di mana tahun 2021 benar-benar kami mengimplementasikan full technology learning karena berbagai restrictions yang ada di tahun 2021. Jadi we're so lucky gitu kan. Jadi kami masuk ke saat yang tepat, dan impact-nya pun kami rasakan pada saat pandemi dan setelah pandemi ini terjadi.
Kemudian dalam konteks readiness talent dan future talent juga kami sudah melihat growth di organisasi kami. Memang belum terlalu banyak, tapi kita sudah melihat tren ke arah yang membaik. Dan implementasi dari coaching culture juga ternyata sangat membantu organisasi kami untuk melihat bahwa connection itu matters antara karyawan baik senior leader maupun dengan karyawan-karyawan yang younger generations. Karena senior leaders kita banyak sekali teman-teman yang very senior, very tested knowledge, they know how to do the job, dan to transfer it sangat-sangat mudah sekali bagi mereka dalam melakukan pendekatannya secara coaching. Nah, ini yang kita tap in Bapak Ibu sekalian.